Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor dengan quotes hari ini. Masalah rinduku biar malam saja yang tahu, dan masalah uangku biar pinjol saja yang tahu. Goblok! Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalor film bergenre horor misteri yang berjudul Incident in a Ghostland tahun 2018. Mengisahkan seorang wanita yang pindah ke rumah warisan saudaranya di tempat yang cukup terpencil bersama kedua anak gadisnya. Sesampainya mereka di sana, tempat tersebut memang terlihat menyeramkan karena penuh dengan boneka dan barang-barang jadul, lur. Akan tetapi sesuatu yang mengerikan dan menyeramkan sebenarnya muncul bukan dari rumah tersebut. Seperti apakah kengerian film yang sangat epik satu ini? Langsung kita ke requestan pertanyaan lusnud dari dulurku Ken Ryuga. Ya, Cak. Lebih kuat mana, godaan cincin Lord of the Ring atau godaan janda pirang pakai daster? Gak usah pirang-pirangan, gak usah janda-jandaan lah Anda itu. Anda ngelihat wedus di make upin aja udah tergoda kan Anda kan? Monggo skecakan. Colin adalah seorang wanita single parent asal Amerika. Hari itu dia sedang OTW ke rumah mendiang saudaranya yaitu Clarice, yang mana rumahnya diwariskan kepada Colin di daerah terpencil di Alexander. Colin pergi bersama kedua anak gadisnya yang masih umur belasan tahun, yaitu Vira yang sering mengolok-olok adiknya Beth karena suka menulis cerita horor dan dianggap orang aneh. Padahal cewek-cewek kayak gini nih punya bakat terpendam dan punya pesona tersendiri loh, lur. Selain itu, Beth juga membuat karya-karyanya dengan referensi dari penulis horor sangat legend yaitu Lovecraft. Tak lama kemudian ada sebuah mobil penjual permen yang klakson-klakson dari belakang. Lalu terlihat sesosok pengendara yang dada-dada ke Colin serta anak-anaknya. Lalu mobil itu pun jalan mendahului mereka. Anehnya adalah ngapain si pengendara klakson terus-terusan, apalagi dadah-dadahnya agak kelamaan, lur. Dan inilah insiden di Tanah Hantu. Sangat-sangat epik sekali film ini, jadi bersiaplah, lur. Twilight had whispered, "Going to happen tonight." Mom, my sister's a freak. Scary as having you for a sister, but good luck. That's when you're at best. But this time I mean it. Ketika sudah dekat dengan rumah Clarice, Colin dan kedua anaknya pun melipir ke sebuah Alfamart cabang Amrik. Di sana Beth sempat ngobrol dengan mbak-mbak kasir jika dia sedang OTW ke rumah tantenya bersama keluarga. Setelah itu Beth pun melihat berita di koran tentang pembunuhan keluarga yang sudah kelima kalinya terjadi di daerah sana. Korban keluarga kelima adalah sepasang suami istri yang tewas dibunuh, dan anak perempuan mereka yang sepantaran Vira disekap selama beberapa minggu di basement rumah korban. Dan ngerinya, para pelaku kasus tersebut juga ikut tinggal di sana. Lalu Beth juga sempat melihat mobil permen tadi yang sempat berhenti di depan Alfamart lalu pergi dari sana. Laura's about your age. He stays in the house with her. Some guy's been breaking into people, murdering the parents and sparing the... Sesampainya di kediaman Clarice, Vira pun sangat terkejoet karena rumah itu penuh dengan boneka, hiasan-hiasan aneh, juga barang-barang jadul. Dan menurutnya itu lebih cocok dibilang rumah hantu. Sedangkan Beth lebih adem ayam aja, lur, karena dia memang suka hal-hal horor, ya kan? Saking anehnya rumah tersebut, di kamarnya Beth pun menemukan sebuah cermin, dan dari bentukannya dia pun tahu jika cermin itu adalah kotak puzzle Cina yang memiliki tombol rahasia untuk membukanya. Dan What was Uncle said? You gotta be kidding me. Gotta be a secret. ketika sedang mengatur barang-barang di kamarnya, termasuk menaruh mesin ketik jadul yang biasa dia pakai untuk menulis ceritanya, Beth tiba-tiba menangis karena baru pertama kali mengalami menstruasi. Bu Colin pun berusaha menenangkannya, juga membantu membersihkan noda darahnya. Setelah itu Colin keluar untuk nyebat kretek Samsu, dan Vira membahas sifat Beth yang semakin aneh. Bukan hanya karena suka membuat cerita horor, tapi Beth juga pernah menulis tentang wawancara, seakan-akan dia adalah penulis yang sukses dan sudah terkenal. Akan tetapi Colin tidak menggubris omongan Vira dan menganggap putrinya itu sedang bete karena harus meninggalkan pacarnya demi pindah ke rumah tersebut. Mendengar itu, Vira pun menahan rasa sedih dan kecewanya karena menganggap ibunya lebih menyayangi Beth.
Oh, sweetie. Of course you're okay. Why you looked so pale? She made the whole thing. In it, she's some famous writer. I'm not into games, Vera. I know you're angry about leaving your boyfriend behind. Whatever. Beth, I know you love her more! Akan tetapi ketika Vera balik ke dalam rumah, terlihat mobil permen yang tiba-tiba parkir di depan rumah itu. Beberapa saat kemudian, di kamarnya Beth dan Vera sempat mendengar suara geruduk-geruduk dari bawah, tapi mereka menganggap itu hanyalah suara tikus atau mungkin suara kayu reot karena rumah itu sudah tua. Setelah itu, saking keselnya, Vera pun mengunci pintu kamarnya dan menyetel lagu keras-keras. Sementara Colin lanjut beberes dan sempat ditelepon oleh temannya, tapi suaranya putus-putus karena sinyal agak susah, lur. Dan tiba-tiba It's an old house. I can't hear you. ternyata mobil permen tersebut sudah membuntuti mereka bertiga sejak awal. Di mobil itu terdapat pria berbadan besar mirip troll bernama Nizar dan juga ibunya yang seperti mak lampir. Kita panggil saja Tukiem, lur. Sepertinya dua orang ini adalah pembunuh yang Beth baca kasusnya di koran Alfamart tadi. Setelah itu Beth dan Vera diseret Nizar ke basement dan akan diperkaos. Akan tetapi Beth langsung dilepaskan karena dia sedang mens. Beth berniat mencari pertolongan keluar, tapi pintu rumah sudah terkunci. Lalu Beth pun diserang oleh Tukiem dan dia mengatakan jika Nizar hanya ingin bermain dengan boneka-boneka di rumah itu. Namun ketika Beth akan dipecut, Colin yang sudah sadar pun datang menghantam Tukiem. Tapi yang terjadi, I just wanna play. Setelah menyerang Tukiem hingga terkapar, Colin pun menyuruh Beth untuk segera kabur dari rumah tersebut. Lalu Colin pergi menyelamatkan Vera dan melawan Nizar yang badannya gede banget, lur. Meski terluka parah, sebagai ibu yang ingin menyelamatkan anak-anaknya, Colin pun berhasil membunuh Nizar, juga menusuk leher Tukiem yang datang menyergap dari belakang. Dan akhirnya 16 tahun sudah berlalu sejak insiden mengerikan tersebut. Saking traumanya, Beth masih sering kepikiran, bahkan bermimpi persis seperti kejadian di malam itu. Saat ini Beth sudah menjadi penulis novel horor yang terkenal dengan karya bestseller terbarunya yang berjudul Incident in a Ghostland atau Insiden di Tanah Hantu, yang menceritakan tentang peristiwa di malam naas tersebut antara Beth, Vera, Colin, serta dua orang pembunuh yaitu Tukiem dan Nizar. Namun menariknya, novel tersebut masih ditulis oleh Beth menggunakan mesin ketik jadulnya, lur. Beth juga sudah menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Tapi di lain sisi, ironisnya mental Vera sangat terganggu setelah kejadian tersebut. Dia masih tinggal bersama Colin di rumah warisan Bude Clarice dan sekarang Beth akan menjenguknya, juga menginap di sana selama beberapa hari setelah mendengar suara histeris Vera di telepon yang menyuruhnya untuk segera kembali ke rumah itu. I know. Her latest book, Ghostland, it's topping the bestseller. That it just seems so real. The details are so intense. You have to come back. Not hearing me back. Never should have stayed in that house. It's not helping Vera. Sesampainya di sana, Beth pun bertemu dengan emaknya Colin yang sangat merindukannya. Meski Beth rutin mengirim uang, namun dia merasa sedih telah meninggalkan Colin dan Vera di sana. Akan tetapi sebagai ibu, Colin pun mengerti jika anaknya Beth memang sudah umurnya untuk menjalankan kehidupannya sendiri dan mengejar segala mimpi-mimpinya. I've missed you so much. She said, oh. Vera called me last night. She was screaming in the phone and then I got You'd never believe what I got for the antique toys. You didn't abandon me. You left because you had your own. Setelah itu terdengar teriakan Vera di basement.
Sejak kejadian 16 tahun yang lalu, Vira masih merasa takut seakan-akan ada sosok yang terus menerornya, persis seperti insiden tersebut. Karena Vira sering mengunci pintu basement dari dalam dan menyembunyikan kuncinya sendiri, Colin pun membuat duplikat kuncinya dan menaruhnya di atas kusen pintu basement. Setelah itu Beth dan Colin turun ke ruang basement yang ternyata Vira bersembunyi di dalam lemari. Sungguh ironis dan kasihan banget sih ini lur, sumpah. Kejadian tragis di masa remajanya telah merusak mental Vira dan Beth hanya bisa menangis melihat kondisi kakaknya. You lock her in? No, honey. She hides the key down there. Vera? It's a good time. Vera, she sees you. Setelah Vira berhasil ditenangkan dengan obat, Beth pun semakin merasa iba dengan ibunya yang harus merawat Vira sendirian selama bertahun-tahun. Malam itu ketika sedang bubuk, Beth pun mendengar suara berisik dari dalam cerminnya. Perlahan-lahan Beth membukanya, lalu tiba-tiba boneka yang dulu ada di dalamnya sudah berada di sebelah Beth sambil meminta tolong. Dan She keeps reliving that night over and over. How do you do it, Mom? Can I do it? There's nothing you can do, Beth. Beth pun terbangun karena alarm jam di kamarnya menyala dan dia melihat tulisan "Help me" di cermin tersebut. Setelah itu Beth pergi ke basement untuk menemui Vira dan terlihat sekujur tubuh Vira yang penuh luka karena dia sering menyakiti diri sendiri. Vira pun bertanya apakah Beth akan meninggalkannya sendirian hingga dia tewas. Vira juga selalu merasa ketakutan setiap mendengar suara di rumahnya, seakan-akan dua psikopat itu akan datang kembali membunuhnya. Lalu pada malam harinya, sambil kobam, Colin pun berdansa dengan Beth dan mereka ngobrol ngalor ngidul karena sudah lama tidak berjumpa. Di lain sisi, Vira merasa kesepian karena berada di basement sendirian, lur. Please, I'm begging you. Incident in Ghostland, your best novel. You still smell like that smell drove me crazy. Leave me all alone. Setelah itu ketika akan membaca novel sebelum tidur, tiba-tiba Beth melihat Vira di kamarnya yang berpenampilan seperti boneka dengan kedua tangannya terikat borgol ke kasur dan terus merasa ketakutan. Gak pakai lama Beth pun keluar kamar untuk mencari kunci borgolnya. Tapi tiba-tiba Vira mengunci pintu ruangan tersebut dari dalam. Beth pun semakin panik melihat kondisi kakaknya. Namun sayangnya Colin mengatakan jika kamar tersebut tidak ada kunci duplikatnya seperti ruang basement. Lalu ketika Beth kembali ke kamar Vira, tiba-tiba kakaknya itu pun keluar dari kamar dan berlagak seolah-olah sedang disiksa. It's okay. What did you do? Listen to me, please open the door. Stop it! Vera! The bedroom key. Where's the bedroom key? There's no key, honey. Get up! Setelah Vira selesai memberontak, sambil menenangkannya, Colin pun mengatakan jika dia mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan Vira dari adiknya Beth. Lalu karena rumah itu terletak di daerah yang lumayan terpencil, lur, Colin pun akan menunggu ambulan yang telah dia pesan di jalanan utama. Beth mengantarkan ibunya sampai ke depan pintu, tapi ketika dia masuk lagi ke dalam rumah, Vira sudah kembali ke basement. Dan tiba-tiba I know why you did that. I know what you want from your. Vera, please stay with me, please. Vera. setelah itu Beth menunggu ibunya sambil berjaga jika Vira keluar dari basement lagi sampai dini hari, lur. Karena terlalu lama Beth pun ketiduran dan terbangun oleh suara gonggongan anjing di depan rumah. Lalu yang terjadi, Beth pun terbangun di sofa rumah saat pagi hari dan begitu terkejut melihat wajahnya yang bengkak-bengkak seperti habis dipukuli anak-anak STM. Beth pun berusaha mencari ibunya yang ternyata masih belum kembali dan pintu rumah juga terkunci. Untuk beberapa saat Beth pun merasa lelah, letih, lunglai, putus asa dan sedih yang membuatnya berteriak histeris. Sampai akhirnya Beth memberanikan diri pergi ke basement sendirian dan bertemu Vira yang wajahnya juga bengkak-bengkak.
Beth menganggap Vira menjadi semakin gila dan telah memukulinya. Akan tetapi Vira langsung menampar Beth berkali-kali agar adiknya itu bisa sadar dan menerima kenyataan dari apa yang sebenarnya terjadi, Lur. Setelah itu film pun menunjukkan potongan-potongan scene dari insiden 16 tahun yang lalu, mulai dari Beth yang ditampar oleh Tukiem sampai Colin yang berusaha menyelamatkan anaknya dari Tukiem. Dan ternyata selama ini Beth hanya terperangkap dalam dunia hayalannya saja. Sebenarnya dia masih disekap di dalam basement rumah tersebut bersama Vira. Dan mirisnya, Lur, Colin sudah meninggal dibunuh Tukiem dengan luka tusuk yang sangat banyak di perutnya, juga lehernya yang digerok. Selama ini Beth berhayal jika ibunya berhasil membunuh dua psikopat itu, sampai akhirnya dia dewasa, berkeluarga, dan menjadi penulis terkenal karena Beth berusaha lari dari kenyataan. Still here. Life stopped running away. Try to accept reality. Mom died, Beth. She died, Beth. You have to let her go. You back. Kesadaran Beth pun akhirnya kembali dan wajah mereka bengkak-bengkak karena sering disiksa oleh Nizar dan Tukiem. Di basement itu juga terdapat lukisan seorang pria dan anak laki-laki yang dijadikan hayalan oleh Beth sebagai suami dan putranya. Begitu pula dengan tulisan "Help Me" di sebuah cermin kecil. Setelah itu Beth dan Vira makan seadanya, Lur. Apapun yang diberikan oleh kedua pembunuh itu, bahkan sampai makanan basi pun mereka santap. Sontak Beth pun menangis karena teringat betapa indah kehidupannya di dunia hayalan dan berharap dia tidak pernah disadarkan oleh Vira. Vira pun hanya bisa menenangkan adiknya, lalu mereka berdua tidur di basement tersebut. I hate you. Esok paginya mereka pun terbangun dengan alarm yang sudah diset oleh Vira dan juga terdengar suara klakson mobil permen di luar rumah. Vira pun langsung menyuruh Beth masuk ke lemari dan menerima apapun yang akan kedua pembunuh itu lakukan padanya. Jangan pernah bergerak ataupun menangis, karena Vira sudah pernah mencoba kabur dan malah disiksa lebih mengerikan lagi. Lalu tak lama kemudian datanglah Tukiem yang membuka pintu lemari tersebut dan Last time I had him and like, don't do it. No matter what he does to you, he'll go easy, okay? Beth terbangun di ruangan penuh boneka dengan tangannya yang terikat borgol dan sedang di make upin layaknya boneka oleh Tukiem. Yang lebih mengerikannya, Beth melihat jasad ibunya yang masih terkapar di ruangan sebelah. Tukiem pun menenggakkan minuman alkohol seperti apa yang diminum oleh ibunya di dunia hayalan Beth. Setelah itu Tukiem membawa Beth ke kamar yang penuh dengan boneka dan Beth didudukkan ke tengah-tengahnya seolah-olah dia juga boneka. Lalu ketika Tukiem pergi, untungnya Beth menemukan tusukan besi di salah satu boneka dan dia pun langsung menyimpannya di rambut. Tak lama kemudian Nizar datang dan Beth yang sangat ketakutan berusaha tetap diam sesuai perkataan kakaknya. Untungnya Nizar mengambil boneka asli karena dia tidak bisa membedakan mana orang mana boneka, Lur. Betapa terkejut dan merindingnya Beth menyaksikan perlakuan Nizar ke boneka tersebut, seperti jari-jarinya yang diremukkan, juga tangannya yang disulut dengan api. Persis seperti luka-luka yang dialami Vira. Bayangin Anda ada di posisinya Beth sekarang, Lur. Bayangin dulu aja lah. Apa enggak? Hah? Saking ketakutannya karena diangkat seperti itu, Beth pun sampai pipis dan menangis. Makhluk biadab itu pun mulai menggerayangi Beth, juga akan membakar pergelangan tangannya dengan api. Namun untungnya ada satu boneka yang terjatuh dan mengalihkan perhatian Nizar. Beth yang mendapat kesempatan pun segera mengambil tusukan besinya, lalu menusuk pundak Nizar. Melihat Nizar yang sibuk dengan boneka lain, Beth pun mencoba kabur dari sana perlahan-lahan.
Akan tetapi Nizar yang akhirnya sadar berusaha memperkaosnya, dan Beth yang melihat mesin ketik miliknya berada di sana langsung digunakannya untuk menghantam Nizar, Lur. Setelah Nizar pingsan, Tukiyem yang mendengar kegaduhan itu pun datang dengan menjebol pintu yang dikunci. Namun Beth sudah bersembunyi di dalam cermin kamarnya. Akan tetapi halah boneka di dalam bisa-bisanya bunyi dong, dan hampir aja ketahuan Nizar, Lur. Tukiyem yang mengira Beth sudah pergi dari jendela pun akhirnya keluar dari rumah. Kesempatan itu digunakan Beth untuk segera ke basement dan akan membawa Vira kabur dari rumah terkutuk itu. Namun Tukiyem yang masuk lagi ke rumah hampir memergoki mereka, dan untungnya dia pun teralihkan dengan suara Nizar yang kesakitan. Mereka berdua pun akhirnya bisa lolos dari sana dan berlari sejauh-jauhnya melintasi hutan hingga akhirnya papasan dengan 2 orang polisi di jalanan. Salah satu petugas langsung melapor lewat radio ke rekannya yang kebetulan dia sedang berada di Alfamart seperti di awal film. Mbak-mbak kasir di sana pun mengenali deskripsi dari Pak Polisi jika 2 orang gadis yang mereka maksud adalah Vira dan Beth. Mbak-mbak kasir juga mengetahui bahwa mereka sedang OTW ke rumahnya Clarice bersama ibunya Colin. Tapi tiba-tiba Beth yang sudah putus asa kembali membawanya ke dunia hayalan yang sedang berada di tengah pesta sangat mewah. Saat itu Beth bertemu ibunya dan juga penulis favoritnya yaitu Lovecraft yang sangat memuji novel karya Beth yaitu Incident in a Ghostland. Akan tetapi di sana Beth sempat melihat Vira yang berada di balik pintu sedang tersiksa. Beth ingin pergi ke pintu itu untuk membantu kakaknya, dan Colin pun mengingatkan bahwa dunia nyata memang tempat yang mengerikan. Akan tetapi Colin tidak bisa menghentikan anaknya jika dia tetap ingin pergi menghadapi kenyataan demi menyelamatkan sang kakak. Pada akhirnya Beth pun kembali tersadar, yang mana saat itu dia sedang diserang oleh Nizar dengan brutalnya. Dan The world isn't ugly. Sure you want to do that? untungnya Nizar teralihkan dengan boneka di dalam cermin, Lur. Tepat setelah itu Beth pun langsung OTW ke kamar sebelah dan melawan Tukiyem yang akan membunuh Vira. Bahkan dia sampai menggigit kulit Tukiyem dan mengunyah jarinya. Lalu tiba-tiba Nizar pun kembali dan akan menyerang mereka berdua. Sampai akhirnya setelah semua kengerian yang terjadi, alhamdulillahnya Beth dan Vira benar-benar terbebas dari rumah terkutuk itu. Sedangkan kedua psikopat akhirnya dibunuh oleh polisi yang juga mengakhiri teror pembunuhan keluarga di daerah tersebut. Sebelum masuk ke ambulans, Beth sempat melihat arwah ibunya Colin yang tersenyum dari jendela dan menunjuk mesin ketik jadul milik Beth. Itu artinya Colin ingin anak gadisnya tetap menjalani hobinya sebagai penulis hingga bisa membawa kedamaian yang terjadi di hayalannya ke dunia nyata. Buyar, tidak dijelaskan memang, Lur, kenapa Nizar sama Tukiyem ini menjadi psikopat sekaligus pembunuh berantai yang hanya menyiksa juga menyekap anak-anak, sedangkan ortunya dibunuh.
Apakah karena gangguan jiwa? Pasti sih kalau itu ya. Atau karena ada suatu hal yang membuat mereka ingin memiliki anak-anak, namun diperlakukan secara brutal, lur. Yang pasti film ini ngeri, sumpah kalau kalian lihat fullnya, lur. Jadi pesan moralnya apa? Berhati-hatilah dimanapun kalian berada, karena kalian tidak pernah tahu kapan bahaya akan datang, lur. Assalamualaikum.